Selamat sore dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menganalisis sebuah penelitian terhadap potensi metaverse dalam komunikasi politik. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Darindra Elang Dewantoro, mahasiswa dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta, dengan NPM 210907648. Untuk daftar isi, dimulai dengan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, pembahasan atau isi, kesimpulan, dan yang terakhir, penutup. Bermulai dengan latar belakang. Apa itu metaverse? Metaverse adalah sebuah alam semesta dalam konsep virtual yang penggunanya memiliki akses ke avatar digital yang memungkinkan mereka hidup, beraktivitas, dan interaksi satu sama lain, selayaknya dalam kehidupan sehari-hari nih, di dalam dunia digital tersebut. Lalu, tujuan saya membuat penelitian ini untuk mengetahui apakah metaverse memiliki sebuah potensi dalam komunikasi politik. Nah, rumusan masalahnya, apakah metaverse dapat digunakan dalam komunikasi politik di Indonesia? Nah, di sini pembahasan teori berisi dengan satu teori dengan tiga ahli ilmuannya. Yang pertama, Murray Elderman, klasifikasi dan kategorisasi dalam pengertian framing. Lalu Robert Edman dengan define, diagnose, moral judgment, suggestion. Lalu yang terakhir, William Jameson, batasan-batasan wacana serta elemen-elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana sebagai pengertian teori framing. Nah, pembahasan materi dalam ranah komunikasi politik, media memegang peranan penting sebagai saluran bagi kaum elit politik untuk berinteraksi dengan publik atau pemegang hak pilih. Pemanfaatan media selalu jadi kunci untuk memenangkan kontestasi politik tertentu. Dapat kita lihat beberapa fakta sejarah keterlibatan dalam new media dalam keberhasilan politik. Yang pertama, pada tahun 2009, Barack Obama memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai strategi utama komunikasi politiknya dan sukses mengantarkan sebagai Presiden Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2014, terdapat kisah sukses politisi asal India yang bernama Narendra Modi yang menjadi Perdana Menteri dengan menggunakan 3D hologram untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin pemilihan di India. Lalu diikuti dengan pemakaian augmented reality atau AR yang membawa dua individu yang bernama Muhammadu Buhari dan Osibanjo keluar sebagai presiden serta wakil presiden yang terpilih di negara Nigeria. Komunikasi politik melalui metaverse juga sudah dieksplorasi di Pilpres Amerika pada tahun 2020. Pihak yang memanfaatkan new media akan keluar sebagai pemenang. Nah, pada tahun 2020, Joe Biden adalah tokoh yang memanfaatkan metaverse sebagai strategi komunikasi politiknya untuk mengalahkan lawan politiknya yaitu Donald Trump. Pembahasan materi. Lalu bagaimana Indonesia? Apakah Indonesia memiliki potensi dalam menggunakan metaverse bidang komunikasi politik? Jelas tentu Indonesia memiliki potensi yang besar. Tetapi Indonesia memiliki hal-hal yang harus dilewati untuk bisa menggunakan metaverse. Lalu hal-hal yang harus dilalui Indonesia untuk bisa menggunakan metaverse. Yang pertama, menyebarnya secara merata jaringan internet. Seperti yang kita tahu, Indonesia kaya akan budaya, suku, daerah, dan pulau. Nah, untuk itu memerlukan jaringan internet yang secara merata nih, sehingga bisa menggunakan metaverse. Lalu masyarakat mulai membuka pikiran terhadap metaverse, terutama orang tua dan ke atasnya.
tidak mudah nih untuk merubah pikiran, terutama orang tua. Biaya mencukupi, sebab tidak murah untuk membeli perlengkapan VR. Nah, ini perlengkapan VR memerlukan setidaknya memakan biaya 1 juta ke atas. Itu hanya untuk satu kacamata. Lalu, Making Indonesia 4.0. Nah, dalam perencanaan Making Indonesia 4.0 diperkenalkan ke publik pada tahun 2018. Pemerintah menemukan setidaknya terdapat 10 tantangan. Dari 10 dalam konteks tantangan tersebut. Konteks perkembangan metaverse di Indonesia salah satunya yaitu yang relevan dan hingga saat ini masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, yaitu masih kurangnya teknologi dan infrastruktur digital. Untuk membangun dunia digital metaverse yang sempurna, Indonesia akan membutuhkan teknologi yang dapat memberikan sinyal yang kuat. Nah, dalam hal ini, transisi dari 4G ke 5G. Seperti yang di awal saya katakan, menyebar secara merata jaringan internet sangat diperlukan. Nah, ini menjadi hal yang esensial mengingat implementasi 5G bukan merupakan hal yang baru karena sudah ada rencana pada tahun 2018. Hal tersebut telah tertulis sebagai salah satu tantangan dalam laporan strategi Making Indonesia 4.0. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti membentuk satuan tugas atau satgas khusus. Hingga tahun 2020 terjadi banyak masalah teknis yang kompleks masih terus bermunculan. Bahkan Plate sendiri menyatakan bahwa komersialisasi 5G di Indonesia tidak boleh buru-buru. Tahun 2022 menandai 4 tahun sejak inisiasi transformasi 4G ke 5G. Tetapi tampaknya Indonesia masih belum siap untuk mengimplementasikannya karena 5G masih terbatas. Nah, lalu yang terakhir, respon publik di internet. Nah, dengan isu yang terjadi belakangan ini, yaitu kebocoran data, masyarakat mengeluhkan mengenai bagaimana layanan pemerintah terdigitalisasi yang menyulitkan akses birokrasi oleh masyarakat dan tidak berfungsi dengan baik. Dan menurut mereka, dengan situasi saat ini mengembangkan dan mengimplementasikan metaverse di Indonesia merupakan sebuah mimpi yang sangat tidak realistis yang coba dicapai oleh pemerintah. Tidak hanya itu, salah satu tanggapan yang menarik juga menunjukkan kekhawatiran tentang potensi tidak adanya ruang aman, terutama bagi perempuan. Ketika beberapa kasus seperti pelecehan seksual terjadi dalam percobaan metaverse yang dilakukan Horizon World, meskipun tidak terjadi di Indonesia atau mungkin belum, mudah-mudahan jangan sampai. Nah, saya berpendapat ketakutan mereka menjadi relevan dengan melihat betapa buruknya Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual. Dengan undang-undang yang begitu longgar sampai-sampai tidak bisa memihak para korban. Nah, kesimpulan yang saya ambil, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menggunakan metaverse dalam komunikasi politik, tetapi Indonesia masih belum siap dan terselesaikan serta dengan respon dari netizen yang berisi keluhan dan kekhawatiran publik. Persiapan tersebut, pengembangan metaverse di Indonesia tentu jauh dari kata siap dan menjadi kemajuan stagnan, seperti agenda-agenda sebelumnya. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut, karena masalah yang tumpang tindih perlu sangat dihindari. Sekian dari saya, terima kasih.